Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib, oleh karena penyertaan dan pembelaan Tuhan kami ada. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian, kekuatan kepada kami untuk kami dapat hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 19 ayat yang ke-9. Alkitab katakan demikian. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Salomo menegaskan dari ayat yang ke-5 bahwa saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Dengan kata lain, ayat 9 ini merupakan bentuk penegasan tentang sebuah konsekuensi, tentang sebuah akibat dari hidup yang sembrono, dari sebuah hidup yang tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang secara serampangan, orang-orang yang hidup menistakan kebenaran, orang-orang yang hidup meremehkan firman Allah, mereka tidak akan pernah luput dari hukuman. Jelas saja apa yang dikatakan Salomo, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Saya katakan begini, kita ini adalah saksi-saksi kebenaran. Karena kita hidup di dalam kebenaran, maka kita harus menyaksikan kebenaran itu. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran, sementara kita menjadi saksi dusta, Alkitab katakan tidak akan luput dari hukuman. Dengan kata lain, ketika seseorang menjadi saksi dusta, tidak menjadi saksi kebenaran, baginya sudah berlaku penghukuman. Banyak cara yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang demikian. Namun yang pasti, orang-orang yang berjalan menurut keinginannya, mereka adalah sedang berada dalam penghukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Orang yang senang dengan dusta, senang sekali dengan kata-kata yang kemudian dikuasai oleh kebohongan, dikuasai oleh dusta. Atau orang-orang yang hidupnya menggaungkan, menyemburkan ketidakbenaran. Alkitab berkata akan binasa. Orang-orang saksi dusta, orang-orang yang menyemburkan kebohongan, pasti mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang jauh dari hadirat Allah. Orang-orang yang sementara berjalan lurus kepada satu penghukuman. Karenanya, sebagai orang percaya, mari kita pegang kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Hal itu harus menjadi satu perhatian utama kita. Bahwa
kehidupan kita ini adalah satu kehidupan yang mencerminkan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang harus kita saksikan, harus kita pertontonkan, harus kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka pun melihat kuasa Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Itu sebabnya sebagai orang percaya, mari kita berdiri terus di atas kebenaran dan saksikan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.